Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Selvi Awaliana. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar Seruyan yang telah kami rangkum dalam Info Seruyan hari ini. Pemirsa, info hari ini kami sajikan. Wakil Ketua 1 Bambang Yantoko mengingatkan pemerintah daerah Seruyan agar jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pemirsa, info pertama kami awali dari pada kesempatan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah yang terselenggara di ruang rapat serbaguna DPRD Kabupaten Seruyan pada Rabu 1 September 2021, Wakil Ketua 1 DPRD Seruyan Bambang Yantoko yang hadir dan mengikuti jalannya rapat turut menyampaikan opininya terkait evaluasi APBD perubahan tahun 2021 yang telah diterangkan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Seruyan Dr. Abbas. Wakil Ketua 1 Bambang Yantoko mengingatkan kepada pemerintah daerah Seruyan agar dalam penggunaan anggaran tidak perlu memaksakan sehingga tidak menimbulkan defisit anggaran yang mengakibatkan besar pasak daripada tiang. Namun Wakil Ketua 1 DPRD Seruyan Bambang Yantoko menyerahkan kembali kepada pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dalam menentukan kebijakan anggaran. Juga mengingatkan dengan pemerintah daerah, khususnya Sekda dengan BPKAD, kita anggaran 2020 saya sudah pernah, mungkin Pak Abbas ingat, saya teriak-teriak agar APBD kita jangan sampai dalam arti kolak. Jadi karena idealnya APBD itu apabila sudah 40-60 itu dikatakan normal ya Pak ya. Tapi yang terjadi Pak Abbas, saya minta jangan sampai kita ada punya utang dan sebagainya. Nah ini tadi yang jadi persoalan kita ini kadang-kadang diiming-imingi dengan perencanaan yang berlebihan Pak. Perencanaan yang berlebihan tidak, ya dalam istilahnya adalah besar pasak daripada tiang. Ini yang mengakibatkan akhirnya APBD kita ini terjadi seperti saat sekarang ini. Perencanaan muluk-muluk kita. Saya setuju dengan Mas Hadi tadi. Kita kembali aja Pak, sebatas kemampuan kita. Kalau harus kita memang tidak mampu untuk membangun secara luas ya semampu kita, daripada kita bingung untuk mencarikan itu, harus utang sana utang sini yang mengakibatkan bapak-bapak sekalian pusing. Jadi sesuai dengan kami merasa gagal yang memberikan masukan-masukan pada tahun 2020 sudah menyatakan seperti itu, tapi pemerintah daerah tetap seperti ini adanya dan malah lebih parah lagi. Ya mudah-mudahan ini menjadi ingatan kita bersama bahwa bagaimanapun juga, apalagi dengan adanya pandemi ini, dari segi itu terus alasan kita pandemi dan padahal secara ekonomi kalau di Kabupaten Seruyan ini Pak, khususnya untuk pengusaha-pengusahanya loh, ini saya berbicara dengan adanya pandemi ini tidak ada dampaknya kalau untuk sawit. Betul kan? Tidak ada dampaknya Pak kalau untuk sawit. Mana naik? Malah tadi tambah betul harganya 200. Iya. Dari perusahaan juga 2.575 katanya kalau lihat kono usaha di sawit punya pabrik. Ini 2.500 naik lagi yo. otomatis dengan sendirinya kalau secara ekonomi masyarakat yang di tengah ini ya Pak ya, di tengah dan perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Seruyan, karena rata-rata daerah kita adalah sawit. Gila loh Pak, sekarang ini perlu tak bocorkan sedikit. Harga CPO sekarang 11.700 Pak. Sekarang ini. Oleh karena itu dengan alasan ya memang katanya nanti transport dari pusat kita maklumi secara nasional memang seperti itu. Tapi kalau secara kita namanya bisa penggalian PAD ini bisa terus kita gencarkan, ini mungkin ya seperti kemarin ketua rencana kita bersama-sama dengan BPPRD untuk nanti jemput bola kita lakukan ketua. Kalau di sawit tidak ada dampaknya, malah gila-gilaan untuk harga. Yang dulu 7.000 harga CPO sekarang 11.700. Ya, nanti kita seperti ini. Pajak tidak masalah pajak. Yang saya yang kecek-kecek ini, perusahaan kecek-kecek yang saya ini Pak, 1 bulan saya masih bisa menyumbangkan minimal itu 240 juta Pak untuk pajak. Yang kecek-kecek yang kecil-kecilan ini aja Pak. Nah itu tadi. Oleh karena itu kalau mengeluh terus daerah kita dan terutama itu
bisa memilih daripada keuangan pemerintah dalam hal ini, ya otomatis Pak Bupati bisa mengatur bagaimana program-program itu sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Hanya itu aja sebetulnya yang dilakukan. Kalau kita terus mulu tidak sesuai dengan pendapatan kita, ya sampai kapanpun kita tetap kekurangan dana, Pak. Ayo kita bersama-sama sekarang. Kalau masih kata ketua tadi kita diwomne, kita diorangkan. Intinya itu kalau masih dikatakan masih diwomne. Kalau nggak diwomne ya nggak apa-apa, kita beri masukan, tidak pernah dipakai ya monggo kerso, terserah aja gimana kelanjutannya. Yang pasti sumbangsih pemikiran kami ini di DPR sudah kita lakukan. Dipakai enggak urusan ini. Terima kasih, saya itu beberapa hal Pak Ketua. Jadi saya kasih bocoran sedikit bahwa kalau dampaknya untuk perkebunan sawit, investasi sawit di Kabupaten Surian tidak ada, malah meningkat itu dengan adanya ini, karena harga CPO, harga TBS itu melambung tinggi sekali, 26 katanya itu tadi Pak. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan. Pemirsa, demikian info Surian hari ini. Saya Selvia Awaliana beserta redaksi yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam SMTV.